Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap hari ini adik-adik dalam keadaan tetap sehat, tetap semangat, pastinya semangat untuk mengikuti IHMPA. Kakak mengucap syukur adik-adik pada hari ini bangun dengan semangat. Baik, kita akan memulai IHMPA pagi ini. Jadi pastikan adik-adik sudah memakai baju yang rapi, sudah menyiapkan Alkitab, lalu duduk dengan tenang dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Yuk, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di pagi ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan telah memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami mengikuti IHMPA pagi ini. Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, biar Tuhan kami boleh fokus pagi ini untuk mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kakak Layan, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah IHMPA pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita mau ngajak adik-adik untuk kita memuji Tuhan ya. Kita akan menyanyikan lagunya ini semangat ya, jadi adik-adik harus lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia, tapi Kak Astrid tidak sendiri. Kak Astrid akan ditemani oleh Tobi dan Kelly. Jadi adik-adik bangkit berdiri, lalu menyanyi dengan sukacita dan mengikuti gerakannya. Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita.
tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Baik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah, pagi ini kita akan membuka Alkitab kita, adik-adik. Kita akan membaca nas pembimbing. Ya, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik. Bagi yang sudah bisa membaca untuk kelas AK dan AT, harap membuka Alkitabnya. Kita akan baca dari Mazmur 133 ayat yang pertama ya. Mazmur 133 ayat yang pertama kita akan baca bersama-sama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, itu nas pembimbing dari kita. Untuk merespon nas pembimbing pada pagi hari ini, kita akan menyanyi lagu Aku Gereja Kau Pun Gereja yang akan dibawakan oleh Elis. Jadi kakak berharap walaupun adik-adik di rumah, tapi adik-adik tetap menyanyi dan memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Elis juga akan menyanyi lagi nih adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk menyanyi Yesus berpesan. Ya, kakak berharap adik-adik bisa menyanyi dan mengingat setiap pesan yang akan disampaikan oleh firman pagi ini. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa,
kita mau menyiapkan hati kita benar-benar untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, kami boleh bernyanyi dan bersukacita. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kakak Layan. Tuhan, tolong bukakan hati kami untuk kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang boleh kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami hari-hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan firman pada pagi hari ini dan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Adik-adik, Kakak mau ingatkan jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya. Adik-adik, sama-sama kita buka dan kita baca Alkitabnya. Pembacaan firman hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah, ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikian pembacaan firman. Adik-adik, pernahkah kalian berharap memiliki suatu bakat tertentu? Misalnya jadi seorang ahli fisika atau kimia, atau penyanyi terkenal, atau pemain basket yang juga terkenal. Nah, itu semua adalah bakat-bakat yang luar biasa. Namun, kadang-kadang walaupun kita sudah banyak berlatih, tapi kemampuan kita nggak sampai sehebat itu. Tetapi bukan berarti kita tidak punya bakat ya.
Kita semua memiliki peran yang penting dalam tubuh Kristus atau gereja. Kita semua diberkati dengan bakat untuk bisa membantu. Nah, Rasul Paulus mengajarkan ini semua di kitab Korintus. Coba bayangkan tubuh kita ada mata dan juga kaki yang diciptakan dengan peran yang berbeda. Mata untuk melihat dan kaki untuk berjalan. Kalau mata dan kaki memutuskan untuk bertukar tempat, wah, bagaimana jadinya ya kita melihat dan berjalan? Tubuh kita pastinya tidak berfungsi dengan benar. Nah, gereja yang merupakan tubuh Kristus juga sama. Allah memberi kita masing-masing bakat. Bila kita menjalankan peran kita masing-masing dengan baik, maka seluruh tubuh Kristus atau gereja akan berfungsi dengan baik untuk menunjukkan kasih Allah bagi kita dan seluruh dunia. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab hari ini 1 Korintus 1 ayat yang 10 sampai ke-17, Rasul Paulus memberi pesan pada kita semua untuk seia sekata dan jangan ada perpecahan. Apakah kalian tahu apa itu seia sekata, sehati sepikir? Seia sekata, sehati sepikir artinya adalah sejalan, searah, ataupun sepakat. Kompak selalu dalam menghadapi segala hal. Seperti dalam video klip yang di awal tadi ya, ketika binatang-binatang menghadapi tantangan, mereka kompak menghadapinya. Ini yang diperlukan dalam persekutuan, yaitu hubungan yang erat walaupun ada perbedaan. Nah, perbedaan yang dimaksud adalah misalnya seperti ini. Ada teman-teman kita yang pandai menyanyi, ada yang pandai menari, menggambar, mengerjakan tugas matematika, IPS, IPA, atau ada yang pandai bercerita, membuat prakarya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, semua keahlian, kepandaian ini baik dan penting. Tidak ada satu yang lebih hebat dari yang lain. Contoh yang lain ada juga. Kalian tahu kan bahwa ada banyak pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa, bukan? Ada yang menjadi dokter, menjadi insinyur, polisi, perawat, petugas pemadam kebakaran, atau ada yang menjadi chef, atau ada yang menjadi pramugari. Nah, semua profesi ini penting dalam kehidupan kita. Tidak mungkin kan kalau semua orang itu harus jadi dokter. Kalau semua jadi dokter, nanti siapa yang jadi perawatnya yang membantu dokter? Nah, sama juga kalau semua orang itu menjadi pengemudi taksi online. Nah, siapa yang jadi Pak Polisi nanti untuk mengatur lalu lintasnya? Ya, jadi semua profesi penting sekali. Demikian juga bila kita melihat suku bangsa di Indonesia. Tahukah kalian bahwa ada 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia? Dari Papua, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali suku-suku di Indonesia. Semua suku bangsa ini adalah bagian dari negara kita, Indonesia. Kita sama-sama bangsa Indonesia. Jadi, kita tidak boleh saling mengejek teman kita dari suku bangsa yang berbeda. Ya, jangan lupa itu. Adik-adik, selalu bersatu seia sekata, inilah yang Rasul Paulus sampaikan ke orang-orang di Korintus saat itu. Yang terpecah belah karena terjadi kelompok-kelompok pengikut penginjil. Penginjil Apolos, Kefas, dan lainnya termasuk juga Paulus. Nah, Paulus tidak mau ada perpecahan seperti ini. Ia mengingatkan bahwa para penginjil semua mengabarkan berita baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang ditinggikan dan perlu kita ikuti dan bukan penginjilnya. Nah, kita hari ini diingatkan bahwa kita tidak boleh sombong ya adik-adik. Karena setiap orang mempunyai peran atau bakat masing-masing. Peran dan bakat yang berbeda yang saling melengkapi satu sama lain. Kita juga belajar untuk tidak tinggi hati, selalu bersatu, saling menghargai dalam kondisi baik ataupun saat kondisi tidak baik. Menghargai potensi, menghargai perbedaan, kekurangan dan kelebihan kita masing-masing.
Amin. Adik-adik, marilah kita sekarang bersama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala dan lipat tangan. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami sampai hari ini. Menyertai orang tua kami, lingkungan kami, negara kami juga ya Bapa. Dalam situasi saat ini kami memohon, kiranya Engkau selalu mau memberkati pemimpin negara ini beserta jajaran pemerintahannya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu turun menyertai mereka, agar mereka dapat memimpin bangsa ini menuju ke keadilan dan kesejahteraan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat orang tua kami yang tercinta, untuk kesehatan mereka, pekerjaan mereka, mampukan mereka ya Tuhan agar selalu dapat membimbing kami. Untuk teman-teman kami juga yang terkasih, yang saat ini sedang terbaring sakit, kami mohon kiranya Engkau berkenan juga untuk menjamah dan menyembuhkan mereka ya Tuhan, agar mereka dapat kembali sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa buat gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau mau memberkati Ibu Pendeta beserta keluarga, majelis, komisi, pelkat seluruh jemaat. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang datangnya hanya daripada-Mu dalam melakukan pelayanan kasih seturut kehendak-Mu dan juga demi kemuliaan nama-Mu saja. Bimbinglah dan ingatkan kami ya Tuhan, agar dapat selalu menjadi anak-anak Allah yang berperilaku yang benar dan boleh menjadi terang bagi lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk kita menghafalkan ayat hafalan. Silahkan adik-adik perhatikan ke depan. Sudah siap semuanya? Oke, ayat hafalan terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bisa? Kita ulangi ya. Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Oke adik-adik, selamat menghafal. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita memberi persembahan. Adik-adik siapkan celengannya, juga uang persembahannya ya. Sudah siap semua? Kita angkat tangannya ya. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Sambil kita naikkan pujian, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, kiranya persembahan kami ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, sempurnakan doa kami ini. Amin.